Menggendong orang tua yang uzur adalah doa yang tidak hijab di hadapan Tuhan. Cinta memelukku berawal Bismillah, berujung Alhamdulillah. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Selamat datang di dunia puisi, di mana imajinasi bertemu realita. Kumandang azan dilantunkan ketika jiwa ini mulai merasa tangisan kecil yang selama ini didamai. Sanggar Sastra. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Palembang. Malam ini kembali hadir setiap Senin malam selepas Sandiwara Radio Sanggar Sastra menghadirkan puisi-puisi yang akan dibacakan oleh komunitas puisi kita di kota Palembang. Malam hari ini sudah hadir ada deklamatris Yuliana, Linda, dan juga Samira untuk membacakan puisi-puisi yang bisa meremukkan hati kita malam hari ini ya. Meluluh lantakkan. Itu benar-benar bahasa puisi. Baik pendengar, di malam hari ini kita sapa dulu ada Mbak Yuliana. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Yuliana. Sehat ya Mbak Yuliana ya. Ada juga Mbak Linda. Selamat malam Mbak Linda. Selamat malam. Dan juga Mbak Samira. Minggu pekan kemarin kita nggak ketemu ya Mbak Samira ya. Kita berlanjut lagi untuk membacakan puisi. Oke, malam hari ini ada puisi-puisi apa saja ini? Ketiga wanita cantik dan super kuat ini ya. Kita akan membacakan puisi apa dulu nih? Ya, untuk malam ini kita akan menyajikan puisi-puisi bertema tentang memperingati Isra Mi'raj ya. Kebetulan hari ini adalah tanggal 27 Rajab atau 27 Januari ya, 27 Rajab 1446 Hijriah, di mana pada tanggal ini merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, jadi malam hari ini memang khusus dalam memperingati hari Isra Mi'raj. Puisi-puisi yang akan dibawakan. Kita akan mulai dari siapakah dulu? Untuk yang pertama kita akan dibacakan oleh deklamatris Yuliana atau Yung Az-Zahra, yaitu puisi berjudul Kabar Gembira di Penghujung Bulan Rajab, karya dari Ozi V. Anandika. Silakan Yuli. Baik pendengar, Sanggar Sastra, persembahan terbaik dari deklamatris RRI Palembang untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kabar Gembira di Penghujung Rajab oleh Ozi V. Alandika. Dulu nabiku berselimut duka, ditinggal oleh kekasih tercinta Khadijah, berpamitan kepada dunia, penanda ajal sudah tiba masa. Dulu nabiku mengepul gundah, ditinggal oleh paman tercinta. Abu Thalib berpamitan kepada dunia. Tokoh masyhur sudah tiba di akhir masa. Dulu nabiku berbadan tengis, dicela, dicaci kafirun bengis. Rasa tertutup, sela dakwah bertumpuk lapis. Ancam celaka menampar hati yang teriris.
menampung sedih. Dakwah keluar Mekah mendatang pedih. Amarah penduduk Taif menggaung didih, mengusir Rasul tanpa sedikit pun belas kasih. Tapi Allah Maha Kasih. Allah Maha Sayang. Allah tak biarkan Nabiku larut dalam sedih. Allah hadiahkan kabar gembira yang terbayang pada penghujung Rajab yang sejuk. Allah jemput Nabiku melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah penunjuk. Mi'raj ke Sidratul Muntaha adalah puncak atas keyakinan bahwa kekuasaan Allah meliputi seluruh alam. Bahwa Allah Maha menghapus kesedihan. Bahwa benar Allah memperjalankan Muhammad dalam satu malam. Bahwa benar di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Aduhai, ruginya aku yang pada penghujung Rajab hanya sibuk menuruti tuanku. Padahal Isra Mi'raj sungguh penuh hikmah. Sedang aku masih pening mendengar ceramah, ampuni aku hambamu ini. Ya Allah, atas khilaf, dosa dan salah, atas segala lalai dalam doa dan ibadah, semoga Engkau permudah aku menuju istiqomah. Baik pendengar, Mbak Yuliana, satu puisi judulnya tadi apa Mbak Yuliana? Di penghujung bulan Rajab. Di penghujung Peristiwa. sepertinya katanya makna dalam ya. Ini Rajab. menghapus kesedihan Iya, dan benar. mempermudah segala sesuatunya. Kira-kira apa yang bisa diambil dari puisi yang baru saja dihadirkan ini Mbak Yuliana? Kita kan ketahui ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah mengalami peristiwa di mana tadi disebutkan dalam puisi ini istri beliau meninggal, terus paman beliau juga meninggal dan merasa kesedihan yang bertubi-tubi. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hadiah untuk baginda Nabi kita kepada Rasul atas kesedihannya. Kalau menurut kita sekarang nih diajak jalan-jalan begitu ya. Oke. Mungkin ya. Ada sedikit yang saya tadi ambil sedikit Ya. gambarannya, ya mungkin segala sesuatu yang diambil itu untuk diberikan sesuatu yang lebih besar lagi, sepertinya gambarannya ya. Iya. Kesedihan yang Luar biasa ya ketika yang akan terbayarkan yang ya. terbayarkan. Ketika Siti Khadijah istrinya Rasulullah meninggal, di mana kita ketahui istrinya Rasulullah itu kan adalah seorang tokoh yang dikenal masyarakat Mekah yang disegani seperti pamannya. Jadi ketika beliau berdua itu meninggal, merasa Rasulullah itu dakwahnya terhambat gitu, termakin terbeban. Bisa panjang ceritanya Ya, hanya dengan panjang. berapa untayan kata-kata. Baik, untuk selanjutnya siapa yang akan membacakan puisi berikutnya? Mbak Linda atau Mbak Zamira? Mbak Zamira ya? Linda. Mbak Linda. Baik. Pendengar, kita berlanjut untuk puisi selanjutnya yang akan dibacakan deklamatrice kita ada Mbak Linda. Mbak Linda akan membacakan puisi yang berjudul apa Mbak Linda? Puisi tanpa judul sih sebetulnya. Tanpa judul. Ya. Jadi bisa diinterpretasikan Ya, apa sajalah ya. Betul. Dan masih ada kaitannya sedikit dengan tema minggu yang lalu yaitu tentang Palestina. Ada Oke. sedikit. Dan semuanya memang menjadi satu kesatuan ya Mbak Ya, Yuliana ya. betul. Oke Mbak Linda, silakan Mbak Linda.
Sabda Rea dalam puisi tanpa judul. Jika darimu tak lagi memancarkan azan, dari mana lagi aku bisa menemukan rumah ketiga yang dicintai Tuhan? Sedang untuk sampai di Sidratul Muntaha harus bertolak dari pelukmu, Aqsa. Entahlah, pada 10, 20, atau 30 tahun lagi, apakah engkau masih berdiri untuk dilihat anak dan cucuku nanti? Kehilanganmu adalah kehilangan banyak hal. Sejarah pertemuan dengan Tuhan, perkumpulan para utusan, pengokohan tiang agama, bahkan Isra Mi'raj, engkau adalah latarnya. Wahai engkau yang memiliki hati, belajarlah mencintainya. Engkau mungkin kesulitan menemuinya dengan kakimu, tapi tolong temui ia dengan hatimu. Buka telapak tanganmu dengan lebar, ucapkan dengan penuh kesungguhan, Tuhan, bebaskanlah Aqsa, sebagaimana engkau bebaskan kedua rumahmu yang lain. Dan anugerahkanlah kami cinta kepadanya, sebagaimana engkau mencintainya. Baik, Mbak Linda, puisi tanpa judul, esensinya apa kurang lebih yang berisikan puisi-puisi yang baru saja dibacakan? Ya, jadi kalau saya melihat sepertinya puisi ini ingin mengingatkan kita, terutama umat Muslim, selain ada hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan seperti kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa sampai saat ini, ya walaupun memang sudah ada gencatan senjata dari Israel kan, tapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh warga Palestina, khususnya umat Islam pada umumnya. Betul. Jadi masih ada kesulitan-kesulitan bagi umat Muslim untuk beribadah ke sana. Jadi mungkin esensinya puisi ini menghimbaulah untuk kita semua Muslim untuk mendoakan begitu, mendoakan semoga Allah memberikan kekuatan bagi semua warga di sana dan juga umat Muslim, dan menggerakkan hati kita semua Muslim agar bisa membantu setidak-tidaknya dengan doa untuk pembebasan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa. Betul, tidak ada yang melebihi dari kekuatan sebuah doa Iya, Mbak betul. Linda. Mungkin pendengar juga terlintas tadi ya, dimana ketika saat Mbak Linda membacakan puisi, suaranya berubah sekali. Ketika berbicara bisa tegas, tapi ketika berbicara membacakan sebuah puisi, suaranya bisa mengalun, mendayu seperti itu ya. Sangat berbeda sekali. Baik, pendengar yang ingin menyaksikan siaran kami Sanggar Sastra bisa langsung menyaksikan ya kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga sudah ada yang beberapa rekan-rekan kita yang bergabung ini. Ada Harfa Sakri SPDMT, sukses selalu sastrawati hebat, lestarikan kesenian Indonesia. Itu juga ada Bung Irwadi juga yang ditunggu sudah hadir. Sukses terus Sanggar Sastra, khusus penyiar dan juga penyair. Dari Mbak Irwadi juga nih, mantap Mbak Yuliana tuh. Pembuka yang menyejukkan hati, membuat serasa dekat dengan Rasulullah walau dalam kesedihan dan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Panjang puisi tapi tetap indah untuk dinikmati. Itu. Oke, kita berlanjut lagi ya. Untuk kali ini siapa yang akan membacakan puisi Mbak Zamira? Iya.
Mbak Zamira. Puisi tentang apa yang akan dibacakan Mbak Zamira? Iya, tentang Isra Mi'raj juga. Isra Mi'raj juga. Iya. Oke, sebelum kita akan kupas sedikit ya, langsung saja kita akan membacakan dari deklamatrice kita pendengar, Sanggar Sastra bersama deklamatrice Zamira. Silakan Mbak Zamira. Ya Thaibah, sebuah rekaman Isra Mi'raj. Ya Thaibah, wahai kebaikan yang abadi, engkau adalah cahaya yang menerangi hati. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat kebesaran-Mu ya Allah yang tak terhingga. Dari Masjidil Haram, aku terbang ke Baitul Maqdis, menunggang buraq, kendaraan langit yang cepat, melintasi langit dunia. Aku melihat keindahan-Mu, ya Allah, yang tak terhingga, tak terbayangkan. Di Sidratul Muntaha, aku melihat cahaya-Mu yang menerangi hati, yang mempesona jiwa. Aku melihat para nabi yang telah mendahului. Mereka menyambutku dengan senyum dan kasih. Ya Thaibah, wahai kebaikan yang abadi, engkau adalah kekuatan yang menguatkan hati. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat kebesaran-Mu ya Allah yang tak terhingga. Aku melihat telaga Al-Kausar yang jernih dan indah. Aku melihat pohon-pohon yang rindang yang berbuah lebat. Aku melihat para malaikat yang menyambutku dengan senyum. Mereka menyambutku dengan kasih dan sayang. Ya Thaibah, wahai kebaikan yang abadi, engkau adalah keindahan yang mempesona hati. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat kebesaran-Mu ya Allah yang tak terhingga. Deklamatrice Zamira. Mbak Zamira, itu puisi judulnya apa tadi Mbak Zamira? Iya, judulnya Ya Thaibah, sebuah rekaman Isra Mi'raj. Jadi di puisi ini menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yaitu dari Masjidil Haram terbang ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Ya. Nabi Muhammad menunggangi buraq, kendaraan langit yang sangat cepat. Ya, dalam waktu 1 malam saja menempuh jarak yang begitu jauh dari Arab ke Palestina, ya, Masjidil Aqsa tadi kan berada di sana. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, di mana tempat Allah berada, melewati langit-langit yang mana ada nabi-nabi terdahulu di sana. Ada di langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj ini kita mendapatkan perintah solat dari Allah kepada Nabi Muhammad, lewat Nabi Muhammad tadi, yaitu sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun ketika Nabi Muhammad turun ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim meminta keringanan untuk ibadah solat tadi. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, tidak akan mampu umatmu untuk mengerjakan solat 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan, sampai akhirnya disepakati 5 waktu saja dalam sehari. Dan itu pun masih ada yang agak enggan untuk mengerjakannya, ya. Apalagi harus 50. Iya, baik 50 kali dalam sehari. Baik pendengar, masih bersama deklamatrice kita. Ada Mbak Yuliana, juga ada Mbak Linda dan juga Mbak Zamira yang selama ini selalu menemani kita dalam Sanggar Sastra. Kali ini akan berlanjut lagi. Siapa yang akan membacakan puisi selanjutnya? Mbak Yuliana. Kembali ke Yuli lagi. Mbak Yuliana, puisi yang berjudul apa kali ini Mbak Yuliana? Masih
Isra Miraj ya, karena tema kita malam hari ini tentang Isra Miraj. Dan pendengar, segera kita dengarkan deklamatrice kita, ada Mbak Yuliana akan membacakan satu puisi masih dalam Sanggar Sastra. Isra Mi'raj, karya D. Zawawi Imron. Pada sejuknya senja hari ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah luar biasa, penuh hikmah, yang wajib untuk kita imani. Adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, perjalanan satu malam menunggang kendaraan langit dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, dari langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Pada setiap lapis langit, Nabiku diberi salam penuh sayang. Nabi dan Rasul dengan tulus menyapa, "Ya Muhammad Al-Mustafa, teladan pemimpin umat." Peristiwa yang sungguh penuh hikmah. Allah jadikan Isra wal Mi'raj sebagai tasliyah. Allah tunjukkan kuasanya yang tak berjumlah, agar hanya kepadanya sajalah hamba menyembah. Isra Mi'raj begitu penuh dengan hikmah. Allah buktikan bahwa telaga Al-Kausar benar adanya. Allah buktikan bahwa siksa yang pedih nyata adanya. Sebagai pengingat hamba, supaya jangan lengah, biarpun lemah. Isra Mi'raj adalah kisah penuh iktibar, bahwa Allah adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Tidak akan hamba menderita begitu susah dan payahnya, karena selalu ada kabar gembira untuk orang-orang sabar. Isra Mi'raj adalah kisah penuh hikmah, penegas bahwa manusia begitu lemah. Maka perbaikilah diri dan tingkatkan ibadah. Ibadah dengan setulus relanya hikmah. Itu judulnya apa itu, Mbak Yuliana? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi memang gambaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Gambaran peristiwa Isra Mi'raj dilukiskan dalam sebuah puisi. Ketika Rasulullah diperjalankan dalam ke Sidratul Muntaha, sebelumnya kan Rasulullah diajak ke neraka, dilihatkan. Jadi penggambaran perjalanan Isra Mi'raj biar kita memperingati Isra Mi'raj, memperingati juga perintah apa yang Allah perintahkan para Rasulullah yang disampaikan kepada kita, dan juga menambah keimanan kita. Menambah keimanan. Oke, baik Mbak Yuliana, ini juga ada yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ini kasih jempol dari Bang Adam Maritim. Lagi menyaksikan YouTube kita juga ya. Baik, pendengar Sanggar Sastra, persembahan dari RRI Palembang masih menemani Anda dengan deklamatrice yang sudah hadir, Mbak Yuliana, Mbak Linda, juga Mbak Zamira. Dan kita akan melanjutkan apa? Puisi lagi Kak?
Yang kali ini akan membacakan siapa? Sama Mbak Linda. Mbak Linda akan membacakan puisi berjudul apa, Mbak Linda? Masih tentang Isra Mi'raj. Masih tentang Iya. Isra Mi'raj. Bagaimana untuk kelanjutannya dan juga kira-kira judulnya nanti akan kita tanyakan. Langsung saja kita dengarkan puisi persembahan dari deklamatris Linda. Daria. Daria. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah kasih, pelimpah sayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dengan segala keagungannya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad di malam yang gelap gulita, berlentera takwa, berbekal keimanan, bersahabat Jibril. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dengan segala keagungannya, dari tanah haram hingga negeri para nabi. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dengan segala keagungannya, pintu langit terbuka, penghuni langit bergembira, menyambut kekasih yang mulia. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dengan segala keagungannya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mbak Yuliana, tadi judulnya apa itu Mbak Yuliana? Isra Mi'raj juga kah? Mbak Linda, ya Mbak Linda. Isra Mi'raj yang Ya. gambarannya itu menceritakan tentang apa itu? Ya, dalam puisi itu bisa kita lihat bahwa sebetulnya peristiwanya sama seperti puisi yang sebelum-sebelumnya, menggambarkan tentang perjalanan Nabi ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Intinya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada masa sebelum beliau hijrah ke Mekah pada tanggal 27 Rajab. 1 tahun paling tidak 1 tahun sebelum kepindahan beliau ke Madinah. Ya. Jadi semua ada hikmah ya. Betul. Ya, di sana dengan apa semua penduduk langit bergembira melihat kedatangan Rasulullah untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan pendengar masih menemani Anda Sanggar Sastra saat sekarang sudah menunjukkan pukul 20:53. Mbak Samira, Mbak Linda, Mbak Yuliana, ini ada yang ingin bergabung bersama kita. Pro 1, selamat malam. Pro 1, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bang? Dengan Gun Gondrong. Oh yes, Bang Gun Gondrong. Bang Gun Gondrong ini salah satu pecinta puisi juga. Tapi malam ini nggak tahu temanya. Kalau temanya kita memang lagi jadi belum sempat buat. Tadi baru lihat temanya Isra Mi'raj kan. Itu Bang Gun sudah siap dengan puisinya atau puisi yang di luar dari Isra Mi'raj pun juga tidak masalah, Bang Gun. Malam ini mau setor
quote aja Bang. Oh, store quote. Atau kata-kata mutiara. Oh, boleh, silakan Bang Gun Gondrong. Quote-nya, terkadang manusia itu mencari rezeki, lupa akan pemberi rezeki. Jadi istilahnya, perjalanan Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj itu kan intinya disuruh sholat untuk pengikutnya kan. Tetapi pengikutnya berburu rezeki di dunia, melupakan perintah Allah. Itu kira-kira quote-nya Bang. Waduh, terima kasih banyak Bang Gun Gondrong. Ya, salam untuk 3 bidadari itu Bang. 3 bidadari, lagi nyaksini nih pasti ya. Dari butiran debu. Kita semua butiran debu ya, kita di sini semua. Iya, nama penanya butiran debu Bang. Oh gitu, nama pena. Oke, Bang Gun Gondrong, nanti ditunggu partisipasi pekan depan ya, Bang Gun Gondrong. Iya, insyaallah. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang didapatkan dari Bang Gun Gondrong kurang lebih seperti itu ya Mbak Samira, Mbak Linda dan juga Mbak Yuliana. Kira-kira puisi apa yang akan dibacakan? Ada satu puisi lagi kah untuk sebagai penutup Mbak Samira? Iya, masih puisi Isra Mi'raj juga. Yang berjudul apa itu Mbak Samira? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga. Baik, pendengar, sebagai puisi penutup kita di kesempatan malam hari ini dalam Sanggar Sastra bersama deklamatrice kita Mbak Samira akan membacakan sebuah puisi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj tertuang dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di malam Isra Mi'raj, Rasul terbang tinggi menuju langit membawa pesan ilahi. Sidratul Muntaha, titik tertinggi perjalanan, dialog suci, rahasia terbuka dalam doa. Bertemu malaikat, menentang cakrawala, langit dan bumi bersaksi pada perjalanan itu. Doa di angkasa sungguh suci dan tulus, iman diperkuat, cahaya Tuhan mengalir. Kembali ke bumi, Rasul bawa kasihnya. Isra Mi'raj, kisah yang memukau hati. Hari-hari kita tenang, bersinar-sinar ilahi. Isra Mi'raj, jejak menuju ketakwaan sejati. Mbak Samira, ini sepertinya klimaksnya tadi ya. Iya. Untuk menuju ketakwaan sejati. Itu gambarannya seperti apa kalau dari puisi yang baru saja dibacakan itu Mbak Samira? Iya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini kan adalah peristiwa yang luar biasa yang mungkin agak sulit diterima oleh logika ya. Karena perjalanan Nabi Muhammad di mana pada waktu itu saja belum ada pesawat terbang. Sementara Nabi berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1.250 km. Kalau kita itu jarak tempuhnya sekitar 4 jam lebih kurang kalau naik kendaraan mobil. Sementara pada waktu itu hanya dalam 1 malam saja. Jadi kita menerima peristiwa ini adalah dengan iman kita
bukan dengan logika, tapi dengan iman kita bahwasanya di sini Allah yang berperan, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Bisa pergi dalam waktu 1 malam saja, kemudian naik menuju ke Sidratul Muntaha di langit, melewati 7 lapisan langit di mana Nabi bertemu dengan nabi-nabi lainnya di sana. Jadi peristiwa ini sungguh luar biasa, yang mana kita peringati setiap tahun pada tanggal 27 Rajab, itu peringatan Isra Mi'raj ya. Jadi kita semua umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa ini. Tuh. Baik pendengar, tanpa terasa kebersamaan untuk Sanggar Sastra baru saja hadir menemani Anda, dan tentunya pekan depan akan ada puisi-puisi yang lain. Ada sedikit bocoran kah Mbak Yuliana, Mbak Linda, juga Mbak Samira untuk pekan depan? Ya, mungkin Kira-kira masih bertema tentang Tuhan ya. Baik. Bagaimana seorang hamba ya. Ya, Yang tadi seorang kalau hamba yang mencintai Bang Gugun Allah, Gondrong cinta tadi bilangnya kepada hanya Allah. sebutir debu, butiran debu gitu. Iya, butiran tebu yang tidak ada artinya. Betul. Itulah tadi menunjukkan kekuasaannya tadi kalau kita bukan siapa-siapa tadi seperti gambaran itu ya. Baik, pendengar sekali lagi terima kasih banyak. Kita cukupkan dulu untuk Sanggar Sastra edisi hari ini, edisi Senin 27 Januari 2025. Tayangan ulangnya bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pekan depan tentunya dengan puisi-puisi yang lain. Bang Gugun Gondrong juga nanti ya. Ditunggu saja, siapa tahu ingin bergabung, silakan nanti. Yang lainnya juga kalau mau bergabung bisa bergabung di line 369977. Betul sekali. Atau juga nanti bisa kirim WhatsApp ya. Ya, WhatsApp Kirim Pro 1. WhatsApp Pro 1 atau Palembang. voice note-nya juga boleh. Kalau misalkan nggak sempat telepon, silakan voice note-nya kita nantikan, nanti akan kita putarkan untuk pekan depan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Samira, Mbak Linda, juga Mbak Yuliana. Sehat-sehat selalu, dinantikan puisi-puisi lainnya. Dan pendengar, kita cukupkan Sanggar Sastra untuk selanjutnya akan menemani Anda semua dengan lagu lawas Indonesia dan juga mancanegara. Ruang Rindu untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menggendong orang tua yang uzur adalah doa yang tidak hijab di hadapan Tuhan. Cinta memelukku berawal Bismillah, berujung Alhamdulillah. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Selamat datang di dunia puisi, di mana imajinasi bertemu realita. Kumandang azan dilantunkan ketika jiwa ini mulai merasa tangisan kecil yang selama ini didamai. Sanggar